Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di kelas bahasa Arab yang sangat menyenangkan. Hari ini kita akan menjelajahi dunia bahasa Arab dengan mempelajari ilmu ma'ani. Ada yang tahu apa artinya ilmu ma'ani? Ma'ani berasal dari kata makna yang artinya arti atau maksud. Jadi, ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan makna atau pesan dengan kata-kata yang berbeda-beda. Tahukah kalian ketika kalian ingin bercerita kepada teman, ada berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan. Misalnya, kalian ingin menceritakan tentang liburan ke pantai. Kalian bisa bilang dengan 3 cara. Yang pertama, dengan kalimat seru banget. Nah, hanya 2 kata, tetapi teman kalian langsung tahu bahwa liburannya sangat menyenangkan. Yang kedua, liburan ke pantai kemarin sangat menyenangkan. Kata-katanya pas, tidak terlalu sedikit, dan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, kemarin aku pergi ke pantai yang sangat indah dengan pasir putih yang lembut, air laut biru yang jernih, angin sepoi-sepoi yang menyejukkan, dan matahari yang bersinar dengan hangat. Wah, panjang sekali bukan? Tetapi membuat teman kalian bisa membayangkan betapa indahnya pantai itu. Nah, dalam bahasa Arab, kita juga punya 3 cara seperti ini. Yang pertama ada ijaz, yang artinya kata-katanya sedikit namun maknanya luas. Yang kedua, musawwah, kata-kata dan maknanya seimbang. Yang ketiga, itnab, kata-katanya panjang, maknanya sederhana namun tetap indah. Mari kita pelajari yang pertama, ijaz. Ijaz berasal dari kata Arab yang artinya lemah atau tidak mampu. Tapi tunggu nih, maksudnya bukan lemah yang buruk loh, tetapi maksudnya adalah kata-kata yang sedikit tetapi begitu kuat maknanya sampai kita tidak mampu menjelaskan semua artinya dengan kata-kata lain yang lebih banyak. Mari kita lihat nih contoh dari kehidupan sehari-hari dahulu. Ketika ibu kalian bilang hati-hati saat berangkat sekolah. Hanya 2 kata kan? Tetapi artinya bisa banyak sekali. Yang pertama, jangan kalian terlambat pergi ke sekolah. Jangan lupa membawa barang-barang ke sekolah. Jangan lupa membawa bekal. Jangan nakal di jalan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa pulang tepat waktu. Dan masih banyak lagi. Mari kita lihat contoh ijaz yang pertama, yaitu ijaz al-qasar. Al-qasar artinya membatasi atau mengkhususkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul haqqu wal amru, yang artinya ketahuilah milik Allah segala penciptaan dan urusan. Lihat nih teman-teman, ayat ini hanya 4 kata dalam bahasa Arab. Ala lahul haqqu wal amru, tetapi maknanya luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Allah adalah pengatur segala urusan di semesta alam. Tidak ada yang bisa menciptakan apapun selain Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Dan yang terakhir, semua makhluk bergantung kepada Allah. Nah, contoh ijaz yang kedua ada yang namanya ijaz al-hadab. Artinya membuang atau menghilangkan. Maksudnya adalah ada kata-kata yang sengaja tidak disebutkan tetapi maknanya tetap dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryata allati kunna fiha, yang artinya bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Nah, ini menarik teman-teman. Apakah bisa bertanya kepada desa? Tentu tidak kan? Desa tidak bisa berbicara. Yang dimaksud sebenarnya adalah bertanyalah kepada penduduk desa yang pernah kami diami. Kata penduduk di sini sengaja tidak disebutkan, tetapi kita semua paham maksudnya. Mengapa penduduk itu tidak disebutkan? Karena dengan cara ini ayat menjadi lebih singkat, lebih indah, dan lebih berkesan. Ini menunjukkan kehebatan bahasa Arab yang bisa menyampaikan makna yang sangat efisiensi. Yang kedua, musawwah, kata dan makna yang seimbang.
Musawah berasal dari kata sawa yang artinya sama atau seimbang. Jadi musawah adalah cara menyampaikan pesan di mana jumlah kata dan maknanya seimbang. Musawah itu seperti timbangan yang pas, tidak berat sebelah, kata-katanya cukup untuk menjelaskan makna yang ingin disampaikan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Musawah biasanya digunakan untuk hal-hal yang serius dan resmi, seperti tulisan ilmiah di buku-buku pelajaran, surat-surat resmi di sekolah, esai atau karangan, perjanjian antar negara, peraturan, dan undang-undang. Mengapa untuk hal-hal resmi menggunakan musawah? Karena dalam situasi resmi kita perlu jelas dan tepat. Tidak boleh ada salah paham, jadi kata-katanya harus cukup untuk menjelaskan maksud tetapi juga tidak berlebihan. Nah, mari kita lihat contoh musawah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Fatir ayat 43. Wala yahakil makrus sayyi illa bi ahlihi. Yang artinya, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali atas orang yang merencanakannya. Nah, ada 7 kata untuk menjelaskan 4 makna utama. Ini sangat seimbang bukan? Tidak terlalu sedikit seperti ijaz, tapi tidak terlalu panjang seperti yang akan kita pelajari selanjutnya. Kata-katanya cukup untuk menjelaskan semua makna dengan jelas. Kemudian mari kita lihat contoh musawah yang kedua. Dari surat Fatir ayat 39. Man kafaro fa'alaihi kufruhu, yang artinya barang siapa yang kafir maka ia sendirilah yang akan menanggung akibat kekafirannya itu. Mari kita lihat bagaimana setiap kata memiliki makna yang seimbang. Yang pertama, man menunjukkan siapa yang dimaksud di sini. Kafaro menunjukkan perbuatan yang dilakukan. Fa'alaihi menunjukkan konsekuensinya. Kufruhu menunjukkan tanggung jawab pribadi. 4 kata tersebut memiliki 4 fungsi yang seimbang. Tidak ada kata yang berlebihan, tidak ada makna yang dikurang-kurangkan. Inilah keajaiban Al-Quran yang bisa memiliki beberapa aspek keindahan sekaligus. Itulah kehebatan musawah, dan kata dan maknanya benar-benar sangat seimbang. Yang ketiga, itnab. Kata-katanya banyak, maknanya sederhana, tetapi tetap indah. Itnab berasal dari kata tanaba, yang artinya memanjangkan atau memperpanjang. Jadi, itnab adalah cara menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata yang panjang, tetapi sebenarnya maknanya sederhana loh. Ini digunakan untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu membuat kalimat yang lebih indah dan menyentuh hati, menunjukkan perasaan yang mendalam, membuat pesan lebih berkesan dan mudah diingat, dan yang terakhir, menunjukkan kesopanan dan penghormatan. Itnab itu seperti kalian ingin memberikan hadiah kepada ibu kalian. Nah, kalian bisa aja kan langsung memberikan begitu saja, tetapi alangkah lebih indahnya jika kalian membungkusnya dulu dengan kertas kado yang cantik, menambahkan kartu ucapan, dan menyerahkannya dengan senyuman manis. Hadiahnya sama nih, tetapi cara memberikannya jauh lebih berkesan. Dan ini adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal admu minni wastakmalal rosa syaiba. Yang artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Sebenarnya, Nabi Zakaria bisa saja berkata dengan singkat, ya Allah, aku sudah tua. Hanya 4 kata, tapi maknanya sudah jelas. Tetapi beliau tidak melakukan itu. Mari kita lihat bagaimana Nabi Zakaria menyampaikan pesannya. Qala Rabbi, ia berkata, ya Tuhanku. Ini menunjukkan kesopanan dan penghormatan kepada Allah. Kemudian, inni wahanal admu minni. Sesungguhnya tulangku telah lemah. Beliau tidak bilang aku lemah, tapi tulangku lemah. Ini lebih spesifik dan menunjukkan bahwa tulang adalah fondasi kekuatan tubuh. Lalu, wa ista'ala ala ra'su syaibat, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Kata ista'ala artinya menyala atau berkobar. Jadi, seakan-akan uban itu terlihat seperti api yang menyala di kepala. Nah, betapa indahnya ungkapan ini.
Mengapa Nabi Zakaria menggunakan itnab? Karena beliau sedang berdoa, dan doa adalah percakapan yang sangat pribadi dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat contoh kedua itnab dalam Al-Quran. Ini adalah doa Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala bainiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya serta orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, baik orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan. Mari kita analisis nih doa ini. Sebenarnya Nabi Nuh bisa saja mengatakan kata-kata yang singkat. Ya Allah, ampunilah kami semua. Hanya 5 kata dan sudah selesai. Tetapi bagaimana kita lihat beliau berdoa? Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti mu'minan. Dan beliau pun mendoakan orang-orang yang memasuki rumahnya dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan mendoakan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau tidak hanya mendoakan orang yang dekat dengannya, tetapi semua orang yang beriman dalam dunia ini. Subhanallah, doa ini dimulai dari diri sendiri, kemudian orang tua, kemudian tamu-tamu, kemudian seluruh umat manusia yang beriman. Seperti lingkarannya semakin luas dan beliau menyebutkan laki-laki dan perempuan untuk menegaskan bahwa doanya untuk semua, tidak ada yang terlupakan. Nah, mengapa Nabi Nuh alaihi salam menggunakan itnab? Karena beliau ingin menunjukkan betapa luasnya kasih sayangnya. Doa yang panjang ini jauh lebih berkesan dan menyentuh hati daripada doa yang singkat. Ketiga, gaya menyampaikan ini membuat bahasa Arab menjadi sangat kaya, indah, dan menakjubkan. Dan yang paling mengagumkan adalah Al-Quran menggunakan ketiganya dengan sangat sempurna. Nah, sekarang kalian bisa mencoba menggunakan ketiga gaya ini dalam bahasa Indonesia juga. Kadang kalian bisa bicara singkat tetapi maknanya seperti jas. Kalian juga bisa menggunakan kata-kata yang pas-pasan seperti musawah, dan kalian juga bisa menggunakan kata-kata yang panjang tapi indah seperti itnab. Ingat ya teman-teman, belajar bahasa Arab bukan hanya tentang menghafal kosakata, tetapi juga tentang memahami keindahan dan kedalaman maknanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah kecintaan kalian kepada bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya yang tidak kalah menarik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.